Insya Allah kita akan membahas tentang kisah hikayat. Ini kalau tidak salah yang keempat, yang ketiga ya. Hikayat yang ketiga yang kami ambil dari kitab Al-Hikayatul Adimah tentang ibadahnya orang-orang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu fi ibadatis shalihin. Hikayat atau cerita tentang ibadah orang-orang soleh. Apakah ibadah mereka sama seperti ibadah kita? Tentu berbeda. Sebetulnya kisah ini kisah yang populer di kalangan al-asal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dikisahkan, dihikayatkan, anna Isoma bin Yusuf, bahwasanya Imam Isom bin Yusuf ata ila majlis Hatim al-Asam, mendatangi majlis ta'limnya Imam Hatim al-Asam. Jadi dulu ada ulama besar, alim, ahli ibadah, bernama Imam Isom bin Yusuf. Beliau ini kemudian datang ke pengajian atau majlis ta'limnya Imam Hatim al-Asam. Untuk apa? Fa'aradal i'tiradu alaihi, untuk menanyakan suatu pertanyaan. Faqala, kata Imam Isom, ya Aba Abdirrahman. Ini julukan, panggilan Imam Hatim, panggilannya Abu Abdurrahman. Boleh jadi Imam Hatim al-Asam ini punya anak namanya Abdurrahman, sehingga dipanggil Abu Abdurrahman. Kalau bahasa kita, bapaknya Abdurrahman. Pertanyaannya begini, kaifa tusolli imam? Kalau bahasa kita guru, ya, guru. Kaifa tusolli, bagaimana tuan guru sholat? Pengen tahu sholatnya Imam Hatim. Imam Hatim ini memang pada zaman itu terkenal sangat alim
Bahkan beliau sudah mewakafkan dirinya untuk masyarakatnya pada masa itu. Pintu rumahnya terbuka lebar untuk menyambut siapa aja yang mau datang, mau bertanya, mau bertamu, laki-laki ke, perempuan ke, kecil besar, kaya miskin, siapa aja yang mau datang silakan. Pintu rumahnya terbuka. Satu ketika adalah seorang perempuan datang menanyakan beberapa hal pertanyaan. Kemudian ketika lagi nanya, perempuan ini nanya sama Imam Khatib. Ketika lagi nanya, perutnya mules, pengen kentut, ditahan gak bisa, akhirnya di akhir pertanyaannya keluar bunyi merah mukanya, keringetan, bahkan si perempuan ini hampir saja pingsan saking apa? Malu. Apalagi perempuan malunya gede. Saking malunya muka merah, keringetan. Dan dia yakin nih pasti tuan guru ini dengar nih, kenceng nih soalnya. Tiba-tiba, inilah hebatnya ulama, akhlak seorang muslim yang beriman. Imam Khatib itu bilang begini. Kata Imam Khatib ini begini, irfa'i sautik, nona, ulangi pertanyaan, kencengin suaranya, pura-pura tuli, pura-pura tuli, padahal mah dengar, pura-pura. Kemudian mendengar itu, si perempuan ini langsung lega hati. Alhamdulillah, tuan guru gak dengar lagi. Padahal mendengar, demi menjaga perasaan tamunya. Jangan sampai tamunya ini mau turun harga dirinya. Makanya Imam Khatib ini dijuluki Al-Asom. Al-Asom ini artinya tuli. Ini terkenal nih di zaman ini. Tapi tuli bukan tuli benar. Tuli demi menjaga kehormatan, perasaan, harga diri tamunya. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa falyukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka muliakan tamu, muliakan tetangga. Inilah akhlak daripada seorang muslim yang beriman. Coba kalau kita di sini, ya, padahal nggak ada suaranya, begini aja. Perasaan yang kentut gimana? Malu toh? Diam aja. Gitu. Ini saya pernah kejadian nih, nyata. Lagi ngaji kayak gini, perempuan semua, mama yang di samping saya. Itu kasusnya sama kita.
nggak ketahanan, akhirnya keluar juga. Dia sampai astagfirullahaladzim atau gitu. Ya saya pura-pura nggak tahu aja daripada dia lalu. Ini memang harusnya begitu. Jadi menjaga perasaan orang lain itu utama, bagus, karena ini bagian daripada akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah. Tutup itu, jangan dibuka. Inilah kenapa Imam Khatib ini seorang alim, ahli ibadah, digelarin Al-Asam, yang artinya tuli. Jadi tuli, pura-pura tuli ternyata. Nah, saya lanjutkan. Bagaimana tuan guru kalau sholat? Tuan guru itu kalau sholat bagaimana? Fahawwala Hatim wajhahu ila Isam. Ketika ditanya begitu, Imam Hatim kemudian tawalla, memalingkan, apa maksudnya, menghadapkan wajahnya ke Imam Isam. Jadi lagi ngajar ceritanya begini, ada yang bertanya, dilihat yang bertanya, ternyata nih yang bertanya juga ulama juga, terkenal, ahli ibadah juga, ahli fikih juga, alim juga. Nah, qala, maka menjawab Imam Hatim. Apa jawaban Imam Hatim? Idza jaa waqtus shalah qumtu fa atawaddu wudu'an zahiran wa wudu'an batinan. Imam Hatim jawab begini jawabannya. Kalau masuk waktu sholat, saya bangun, kemudian saya berwudu secara zahir dan batin. Faqala Isam, kaifal wudu'ul batin? Imam Isam nanya, Tuan Guru, yang dimaksud wudu batin itu bagaimana? Karena yang saya tahu wudu lahir, ya ini anggota yang harus dibasuh. Tapi kalau wudu batin itu bagaimana? Nah, faqala, maka menjawab Imam Hatim, amma wudu zahiri, adapun wudu zahir, wudu lahir, fa agsilul a'dha'a bil ma'i, aku membasuh seluruh anggota-anggota wudu bil ma'i, dengan air. Ini kenapa biasanya ada? Kata Imam Hatim, wudu zahir itu saya membasuh semua anggota wudu bil ma'i, dengan air. Wa amma wudu'ul batin, ternyata orang soleh itu dari wudunya juga udah luar biasa. Kata Imam Hatim, adapun wudu batin, fa aghsiluhu bi sab'ati asya'a, maka aku membasuhnya dengan 7 macam. 7 macam itu, yang pertama bitaubati, yang pertama taubat. Taubat dulu. Jadi lahiriahnya sudah dibasuh seperti wudu pada umumnya kita. Batinnya pertama taubat. Taubat itu
taba yatubu artinya kembali. Jadi kita ini manusia itu dekat sebetulnya sama Tuhan. Bahkan saking dekatnya kita nggak usah lihat. Nih logikanya. Nih kalau kita deketin mata, tulisan alainanya nggak kebaca saking dekatnya. Cuma karena kita kotor, banyak dosa, Allah menjauh. Kemudian kita kembali taubat, dekat lagi, dosa lagi, jauh lagi. Makanya itu namanya taubat sambal ya. Bersih, kotorin lagi. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat batinnya taubat. Yang kedua wanadamati dan nadama, betul nyesel dulu begini begitu, nyesel. Yang ketiga watarki hubbid dunya, meninggalkan cinta dunia. Ya dunia dan seisinya apa aja dunia itu, rumah, mobil mewah, istri, anak, pangkat, jabatan, itu semua dunia. Nggak akan kita bawa. Misalnya kita dikasih Monas tuh, buntel bawa pulang. Kita mati mau ke bawah. Hotel, semanggi, ambil. Ya, dunia itu. Jadi meninggalkan cinta dunia. Ini bukan berarti nggak boleh ngambil ya. Boleh secukupnya, secukupnya. Kata Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minan. Cuma ini konsep ini kalau kita terbalik, kita ngoyo banget ngejar dunia, ya, padahal dunia akan kita tinggal akhirat kita lupain, padahal kita akan ke sana. Ini mestinya porsinya dunia 30% aja, 70% akhirat. 50-50. Oh salah, 50-50 aja masih belum dibenarkan. Makanya ini pemikiran ulama-ulama kita seperti itu ya. Bahkan ada yang orang itu seperti orang-orang zuhud itu hanya mengambil sebahagian kecil dari dunia, selebihnya untuk akhirat. Ya kita sih bukan yang nggak bisa, belum bisa. Iya. Oh bini kita galak banget sih. Orang dikit aja ngomel. Ya gitulah kita. Kemudian yang ke berapa nih? 3 tadi ya. 4 sekarang. Pertama taubat, menyesal, nadama, wa tarki hubbid dunya. Yang keempat wazdana il khalqi, ninggalin pujiannya makhluk sama. Nah, umumnya manusia kalau dipuji senang tau, ya kan? Masya Allah, luar biasa lah pokoknya. Nggak ada lagi di sini mah yang kayak gitu ya. Ya Allah, kamu pintar amat gitu ya. Olahannya enak banget sih mas. Umumnya pokoknya manusia, mau laki perempuan mau dipuji, palanya gede, senang. Nah, justru orang soleh itu marah kalau dipuji. Wali itu kalau rahasianya ketahuan marah, malu, kayak kentut. Nah, ada wali misalnya ke
Hujan-hujan juga kehujanan. Emang pakai payung. Viral kan, misalnya di Patra dia begitu viral, malah payung. Ini kebalikannya dari kita. Orang soleh itu ninggalin semua pujian-pujian orang. Makanya kan guru saya bilang begitu. Dia bilang gini, jangan sering memuji guru, jadilah murid yang dipuji guru. Ya. Kebanyakan kita kan membagusin guru kita ya, guru kita luar biasa. Itu yang guru kita nggak mau. Yang walaupun itu bagus, ngomongin kebagusannya, tapi umumnya nggak butuh orang begitu tuh. Nggak butuh pujian kita sebagai makhluk. Mereka yang di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, warriasa, ninggalin keinginan jadi pemimpin, nggak gila jabatan. Karena orang seperti ini tahu bahwa kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berapa? 6. Ya. Wal illi, buat unek-unek. Jadi kalau mau sholat tuh unek-unek dikeluarin dulu. Rasa dongkol, mendongkol sama laki kita dewek, sama bini kita, sama tetangga kita. Mau sholat ya, dibuangnya keluar-keluarin. Itu wudu batin Imam Hatim. Yang terakhir, wal hasadi, buang rasa iri hati. Iri hati ini sulit sekali. Orang itu bisa usul sampai kehadiran Allah. Para wali-wali itu tidak disyaratkan. Kalau bapak ibu praktekin nyampe nanti jadi wali. Kalau saya kan wali kelas, wali murid. Iya, wali kelas, wali murid, 2 pangkatnya. Ya. Pertama, tawadu. Tawadu itu rendah hati, dikunci. Yang kedua, salamatul qalbi, hatinya itu ini nggak ada ini penyakit hati. Yang ketiga, wal kiram itu dermawan. Ini 3. Ini kata guru saya, kalau mau usul kehadiran Allah, tembus ke langit, 3: dermawan, hati selamat, nggak ada ini itu. Yang ketiga, tawadhu, rendah hati. Berat ya. Tapi yang berat bukan berarti nggak bisa. Kalau kitanya sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Ini yang dimaksud dengan wudu batin, kata Imam Hatim al-Asham. Tsumma adhabu ilal masjidi, abis wudu zahir, wudu batin, Imam Hatim ini pergi ke masjid, pergi ke NH, ya, pergi ke tempat ibadah. Fa'absatul Allah, nyampe di masjid, nyampe di mushola, dibeber semua anggota, maksudnya pasrah, menyerahkan diri. Fa'aral Ka'bah, maka aku melihat Ka'bah. Ini bisa saja memang sholatnya di Masjidil Haram, atau seakan-akan matanya nembus melihat Ka'bah. Seakan-akan Ka'bah itu ada di hadapannya. Kalau kita di hadapan kita tuh kalau lagi sholat di hadapan kita, wah ada jemuran, ada kunci motor, rupa-rupa ya.
seakan-akan dia melihat Ka'bah. Fa'aqumu baina hajati wa hadari, maka aku berdiri di antara kebutuhan dan kekhawatiran saya. Wallahu nadiri, Allah melihat saya. Ini orang beriman kan merasa terus diawasi. Wal jannatu an yamin, seakan-akan surga itu ada di sebelah kanan saya. Wan naru an shimali, neraka ada di sebelah kirinya. Kata Imam Hatim, wa malakul mauti khalfa zahri, malaikat maut Israel khalfa zahri, seakan-akan ada di belakang geger saya, di belakang punggung saya, lagi ngeliatin aja begitu, seakan-akan. Ya. Kalau kayak gitu takut nggak kita? Wah, ngeri ini, pleset dikit nyemplungnya ke neraka. Malaikat mau di belakang ya, udah ibarat orang menayangkan mah, ini tambangnya pengen kedet mati langsung. Nyawanya kecabut. Kemudian wa ka'anni wadi'u qadami, seakan-akan saya ini meletakkan saya punya kaki ala sirati, di atas jembatan siratal mustaqim. Wa azunnu, dan aku menduga, kata Imam Hatim, anna hadhihi sholata, bahwasanya sholat ini akhiru sholatin usolliha, adalah sholat terakhir yang saya kerjakan. Jadi ini untuk menumbuhkan kekhusyuan. Coba kan beda nih kalau di pikiran kita begini, janji nih ya kan, habis sholat begini. Jadi sholatnya juga gimana kalau begitu? Ya buru-buru kan. Tapi kalau seandainya mati, kalau seandainya mati, bini kita jadi janda. Kalau seandainya mati, menumbuhkan rasa khusyuk, jadi bisa mengendalikan semua. Kata Imam Hatim, summa anwi, kemudian saya niat, wa ukabbiru, dan saya takbir, takbiratul ihram, bil ihsani, dengan sebaik-baiknya takbir. Takbirnya itu fokus ya, nggak ngelamun. Mulut takbir mau pikiran kemana-mana, nggak khusyuk. Wa ukabbiru bil ihsan, dan aku bertakbir dengan sebaik-baiknya. Wa aqra'u bit tafakkuri, dan aku membaca ayat, membaca surat bit tafakkuri, dengan penuh perenungan, pentadaburan. Yang dibaca dia tahu, yang dibaca dia paham. Nah, kalau orang yang dibaca paham, berarti benar bacanya. Tapi kalau nggak paham, kadang suka salah. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Wa arka'u bitawaddu'i, dan aku ruku bitawaddu'i. Tawaddu itu merendahkan diri di hadapan yang kuasa, tawaddu. Wa asjudu bitadarru'i, dan aku bersujud dengan kepasrahan. Udah pasrah. Ada nggak di sini salatnya begitu? Belum ada. Tahun depan.
Wa atasyahhudu birrajai, dan aku bertasyahud birrajai dengan penuh harapan. Wa usallimu, dan aku salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bil ikhlasi, dengan ikhlas. Imam Khatib panjang lebar dari wudu sampai selesai sholat dijelaskan. Fahadihi sholati munzu salasina sanatan, kata Imam Khatib, inilah sholat saya sejak 30 tahun yang lalu. Saya udah kayak gini sholat. 30 tahun yang lalu sholatnya udah jos begini, ya kan? Udah mantap begini. Imam Khatib. Faqala lahu Isam, Imam Isam ngomong, kata Imam Isam yang nanya tadi, hada syai'un, inilah sesuatu, cara, maksudnya cara model kayak gini, la yaqdiru alaihi, enggak ada yang sanggup mengerjakan ini, ghairuka, selain Tuhan Guru. Imam Isam ini muji, selain Tuhan Guru enggak ada yang begini, enggak ada yang mampu melakukan seperti ini. Wabaka, dan kemudian Imam Isam nangis, bukaan syadidan, dengan tangisan yang keras, mewek ya, nangis dengan tangisan yang hebat, malu sama Imam Khatib. Ya Allah, masih jauh ternyata ya ibadah kita, karena manusia itu kan berkelas-kelas. Kayak kita sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Para wali juga begitu. Ini wali gede, punya kerajaan sendiri. Ini ada wali juga. Dari sana jalur ilmu yang berbeda-beda, dari guru yang berbeda-beda, punya kelas yang berbeda-beda. Ya boleh jadi kita baru sekedar tahu, tapi untuk pengamalannya masih jauh ya. Tapi orang-orang soleh, kenapa mereka begitu dicintai oleh Allah, menjadi walinya, menjadi kekasih-kekasihnya itu? Karena memang pengabdiannya itu benar-benar luar biasa. Zahiran wa batinan, zahirnya, batinnya, hidupnya. Bahkan Imam Khatib itu sudah mewakafkan dirinya untuk masyarakatnya. Dia buka pintu rumahnya 24 jam. Siapa aja sok yang mau bertanya, silakan, saya akan melayani. Seperti ini. Ini orang soleh yang betul-betul sudah pada tingkatan solehin, orang-orang yang ini kalau udah soleh itu udah di atasnya bagus ya. Khair itu bagus, soleh itu di atasnya. Doa kita kan begitu ya, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa menambah wawasan, menambah giroh kita. Bagaimana kalau mereka saja seperti itu ibadahnya, ya, kita juga harus begitu. Nggak bisa belajar, nggak bisa sekaligus, nggak bisa sekarang, dipaksakan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan apa yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama salafus saleh, orang-orang hebat, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah, kita bisa mengamalkannya, bisa menirunya, dan mudah-mudahan semua ibadah kita, sholat kita,
bacaan Quran kita, sedekah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang menjadi hajat, cita-cita, tujuan kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ini kitabnya saya foto tadi soalnya hujan ya, daripada basah ribet ngandutnya kan ya. Tadi gue mau pakai jas ya, udah pakai mantel. Tuh mantel udah kayak mantel bocah kecilan gitu ya. Jadi ini saya foto dan gambar kita, mudah-mudahan gak berkurang keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi